Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahizan Febriani dari kelas 12 BW1. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis laporan keuangan sederhana. Pengertian analisis laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan sederhana adalah proses meninjau dan menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk membuat keputusan ekonomi yang lebih baik untuk mendapatkan penghasilan di masa depan. Tujuan analisis laporan keuangan. Tujuannya adalah agar dapat diperoleh informasi mengenai kondisi keuangan yang lebih jelas. Selain itu, paling tidak ada 9 tujuan dari analisis laporan keuangan, yaitu: yang pertama, bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Yang ketiga, sebelum melakukan kerjasama dengan pemasok, perusahaan harus melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, digunakan untuk mengetahui informasi tentang kesanggupan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Yang kelima, untuk mengetahui apakah perusahaan yang akan dimasuki tersebut memiliki prospek yang bagus. Yang keenam, bahan acuan oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak perusahaan yang harus dibayarkan. Yang ketujuh, analisis laporan dibuat untuk menentukan pertimbangan perusahaan karena pihak internal seperti seorang manajer dapat menjadikannya sebagai acuan untuk menyusun strategi lainnya. Nomor 8, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Nomor 9, dapat digunakan untuk mengetahui besarnya perusahaan yang dialami perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan yaitu analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal terdiri dari perbandingan dan keuangan tahun terakhir dengan data keuangan di tahun-tahun lainnya. Sedangkan analisis vertikal merupakan analisis laporan yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun di dalam laporan dengan keuangan tunggal. Selanjutnya, analisis rasio dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara berbagai angka. Pada analisis laporan berdasarkan rasio dapat dibandingkan antara dua kuantitas. Fungsi laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan perusahaan saat ini dan memprediksi hasil operasi dari arus ke arus masa mendatang. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Unsur laporan laba rugi komprehensif terdiri dari dua, yaitu laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Jenis-jenis laba: laba bruto, laba operasi, laba sebelum pajak, laba sesudah pajak, laba di tahun akhir periode. Komponen laporan laba rugi. Dari ilustrasi bentuk laporan laba rugi di atas, kita dapat membaca bahwa elemen atau akun yang masuk dalam laporan laba rugi adalah penjualan atau pendapatan, harga pokok penjualan atau HPP, biaya-biaya, bunga, taks, dan penyusutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.